Halo teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang setia mengikuti channel Mak Butet pasti udah tahu ya. Dulu Mak Butet pernah bikin sosis Cina tapi yang basah ya, yang begitu dibikin langsung dimasak dimakan itu ya. Nah sekarang nih proyek Mak Butet selanjutnya Mak Butet mau bikin lap cheong, yaitu sosis Cina yang digantung-gantung biar kering itu seperti yang dijual orang di pasar ya. Jadi untuk membuat itu Mak Butet nggak berani sembarangan loh, karena itu botulism kan, ngeri itu. Apalagi suami Mak Butet itu kan bule ya. Bule itu kalau nampak sosis yang kering itu, asumsi mereka itu boleh langsung dimakan tanpa dimasak ya. Jadi bakteri botulinum itu suka tumbuh di daging-daging, makanan kaleng, yang pengalengannya tidak benar, jadi sporanya sempat masuk kan, jadi memproduksi racun. Racunnya itu bisa membuat kita lumpuh. Kalau lumpuhnya sampai ke paru-paru itu ya habislah ya kan. Nah jadi untuk mencegah tumbuhnya bakteri yang fatal itu ya, yang kita takuti itu, waktu membuat sosis kering ini kita harus memakai ini, zat pengawetnya. Jadi zat pengawetnya ini untuk membuat sosis itu ada dua macam ya. Untuk kalau bahasa Inggrisnya cured meat. Jadi daging-daging yang diproses seperti bacon ya kan. Nah itu semuanya diproses kan. Jadi disimpan lama gitu. Jadi takutnya ada spora dari bakteri itu, kita takut ya. Nah jadi untuk membuat yang kering seperti yang Mak Butet bilang, kalau sosis yang kering itu bisa langsung dipotong langsung dimakan. Nah itu tanpa melalui proses masak. Jadi asumsi bule itu kalau sosisnya kering itu sambil dipotong boleh sambil dimakan. Wak Dapit selalu melakukan itu, sambil potong sosis Cina dia makan itu. Nah kalau sial kena bakteri itu habislah kan. Jadi kalau diperhatikan sosis kering yang beredar di market barat ini, mereka pakai ini, pakai pengawet. Kalau yang di Indonesia Mak Butet kurang tahu ya. Kalau lihat video YouTube itu mereka gak pakai pengawet, itu terus terang aja Mak Butet gak berani bikin kalau gak pakai pengawet. Jadi pengawetnya seperti Mak Butet bilang ada dua. Jadi ini prak powder atau prak salt number 2, nomor 2. Jadi ada satu lagi namanya prak salt number 1 ya. Yang nomor 1 itu untuk daging proses basah seperti bacon gitu ya kan. Jadi dan sosis yang basah itu kalau orang barat itu kan disimpan juga berhari-hari, tahan lama ya. Jadi itu makanan seperti itu pakai salt number 1, tapi syaratnya setelah di treatment itu sebelum dimakan harus dimasak dulu ya. Jadi dia treatment basah gitu loh, seperti bacon itu kan treatment basah ya. Nah jadi itu pakai salt number 1. Jadi bagi yang treatment kering yang bisa langsung dimakan tanpa perlu dimasak itu pakai salt number 2. Jadi Mak Butet untuk membuat sosis Cina itu pakai salt number 2 ya. Ini jadi kalau bagi yang ingin mengikuti Mak Butet, jadi nanti proses bikin sosisnya kan ntar kan nggak dijelaskan gitu jelas lagi. Nah jadi ini dia ya, nampak nih kemasannya dari Service. Mak Butet beli ini Prague powder number 2. Nah ini nggak mahal sih, murah aja. Cuman ini penyimpanannya harus hati-hati karena ini dibikin pink salt gitu ya, dibikin pink warnanya. Sebab kalau dibikin putih warnanya mirip betul dengan garam dapur. Dan ini dalam jumlah sedikit saja kalau termakan ini bisa fatal juga, ini beracun ya. Dalam jumlah sedikit untuk mengawetkan. Kalau termakan ini racun juga, fatal juga, itu bahaya juga ya. Makanya mereka bikin warnanya pink. Jadi kita tahu loh yang pink itu Prague powder ya. Tapi cilakanya sekarang ada juga yang pink itu Himalayan salt ya. Nah jadi
harus hati-hati menyimpan nih, jauhkan dari jangkauan keluarga, diberi label, dikasih tanda, jangan pula oh Himalayan salt pas stir fry dimasukkan sebagai garam. Jadi makanya nih Mak Butet agak-agak ragu ya membuat video YouTube-nya. Jadi ini peringatannya ini. Dibikin mereka warna pink itu supaya membedakan dari garam masak ya. Tapi sekarang Himalayan salt dibikin juga warnanya pink gitu ya. Jadi kalau di sini Mak Butet kalau nampak garam warna pink nggak pernah mau beli. Bahaya itu. Sebab di keluarga Mak Butet udah dikasih tahu yang pink itu prak salt, nggak boleh dimakan. Titik, habis cerita. Nah setelah itu harus juga ada selongsongan sosis. Jadi Mak Butet beli selongsongan sosis yang natural ini ya. Tapi bagi teman-teman yang nggak bisa dapat yang natural, yang kolagen juga bisa ya. Cuman apa bedanya pemakaian yang natural ini dengan yang kolagen? Yang natural ini dia lebih elastis. Jadi pas kita mengisi dagingnya itu dia lebih tidak mudah pecah ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngatur sosisnya jadi kecil bisa, mau bikin besar bisa, dia elastis ini ya. Yang selongsongan natural. Yang natural ini ada yang domba. Ya, kalau Mak Butet pakai yang babi lah, mau bikin sosis babi kan. Nah kemudian perlu timbangan yang akurasinya sampai 0.00 gitu. Jadi yang akurat benar. Jadi ini timbangan, betulnya timbangan emas ya. Ini buat nimbang emas nih. 5,6 gram cincin kawinnya Mak Butet. Jadi ini timbangan yang bukan yang timbangan yang pakai jarum yang gitu-gitu, atau yang timbangannya sekali loncat 0,2 seperti timbangan Mak Butet yang biru itu ya, itu kurang akurat. Jadi ini sekali loncat 0 point gitu ya. Ini penting karena ini dipakainya cuma dikit, kita nggak mau kelebihan. Kalau dipakai sedikit itu sebagai pengawet, kelebihan menjadi racun ya. Setelah itu kita perlu juga tali ya. Tali ini tali butcher, tali yang dipakai oleh tukang daging ya. Jadi tukang daging Eropa itu pakai tali untuk itu. Jadi talinya nggak pakai bahan-bahan pengawet berbahaya. Jadi kalau misalnya nggak punya itu, mau pakai tali apa-apa ya pilihlah yang tali yang bagus kualitasnya ya. Nah selain itu supaya memudahkan kerja, jangan pula disorong-sorong pakai saringan ya, pakai ini pompanya. Ini Mak Butet beli sederhana aja, ini yang sederhana aja. Kalau misalnya punya mixer, punya attachment untuk bikin sosis, itu malah lebih bagus lagi ya. Tapi Mak Butet nggak punya attachment itu. Mak Butet beli aja yang plastik ini harganya murah aja. Di Indonesia juga ada nih, kalau nggak salah di Topet tuh ya. Itu harganya sekitar 125.000 ya. Nah jadi ini alat-alat yang diperlukan. Selain itu nanti kita udah diisi ya. Itu sekali lagi bakteri botulinum itu suka tumbuhnya di yang gak ada oksigen ya. Nah jadi gak ada oksigennya bahaya. Jadi kita perlu juga jarum untuk nusuk sosis kita. Selain itu setelah kita tusuk keluar oksigennya, gasnya ya, nanti bisa juga kita squeeze jadi dia jadi padat gitu, cantik ya. Nah bakteri botulinum ini ya yang perlu Mak Butet ingatkan ya, kenapa ya bayi-bayi yang di bawah umur 1 tahun itu tidak boleh dikasih madu, karena sering juga ditemukan sporanya bakteri botulinum ini di madu, walaupun madu itu madu kualitas bagus ya, ada di madu itu. Makanya bayi kita jangan dikasih makan madu sebelum usia 1 tahun, karena sistem pencernaannya belum bisa begitu cepat membuang spora itu keluar dari badannya sebelum sporanya itu berkembang dan menghasilkan racun. Akhirnya bayi kita keracunan, lemah, tidak bisa menyusu, sesak nafas, dan akhirnya habis ya. Nah jadi itu bakteri itu. Jadi makanya Mak Butet kalau bikin sosis kering itu
bukan seperti itu diisi terus digantung-gantung aja, mesti pakai ini ya. Itu jadi bagi teman-teman yang kepengen tahu caranya membuat sosis kering, ditunggu ya videonya ya. Tapi ini bikinnya nggak bisa cepat ya, bikinnya untuk menggantung-gantung keringnya itu antara 6 sampai 8 minggu. Jadi Mak Buta juga bikin kayak itu ya, jemuran di kulkas. Jadi dibikin jemuran gitu kan, nanti sosisnya digantung-gantung satu-satu di kulkas, jadi gak berani digantung di luaran gitu juga. Walaupun suhu di kitchennya Mak Butat ini suhunya dingin, tapi tetap takut ya. Jadi di kulkas nanti Mak bikin raknya, nanti pas bikin videonya itu Mak tunjukkan ya.